Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Halo, salam kenal mahasiswa baru angkatan 2021. Perkenalkan, kami dari jajaran pimpinan Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya sendiri Ulia Fidriza sebagai Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan dan saya Indri Arafi Juli Anissa atau bisa dipanggil Indri selaku Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan. Kami ingin memperkenalkan program studi ekonomi pembangunan kepada adik-adik mahasiswa angkatan 2021. Nah, kemarin adik-adik mahasiswa sudah menghimpun pertanyaan yang ada di mana, Bu Ulia? di halaman Instagram Hima Ekonomi Pembangunan. Nah, setelah itu kita menghimpun pertanyaan dari 120-an lebih, akhirnya kita ambil hanya sekitar 60 ya Bu Ulia, yang kita pilih sesuai dengan kelompok pertanyaannya. Kalau gitu langsung aja ya Bu Ulia, supaya jauh lebih akrab dan langsung mereka memahami apa sih program studi ekonomi pembangunan, kita bacain satu persatu kelompok pertanyaannya. Silahkan Bu Ulia. Nah, baiklah, untuk kelompok pertanyaan yang pertama, nah rata-rata mahasiswa angkatan 2021 itu ingin bertanya, apa sih itu ekonomi pembangunan, apa sih jurusan ekonomi pembangunan itu, Ibu Indri bisa dijawab. Dan ada satu pertanyaan yang paling unik, yaitu apa maksud dari kata pembangunan di jurusan ini. Ini kayaknya kalau saya perhatiin ya Bu Lia, adalah mahasiswa-mahasiswa yang masih galau, terpaksa, terus masih nggak jelas arah hidupnya di program studi ekonomi pembangunan. Bener nggak sih? Bener, kayaknya ini masih bener nggak ya saya masuk di sini kayak gitu. Iya, masih jet lag mereka tuh ya. Kalau Bu Ulia dulu milih EP karena apa sih? Saya jawab jujur atau gimana Ibu? Jujur lah, jujur. Kalau saya jawab jujur, saya kecemplung Ibu. Kecemplung, kalau dulu tuh kecemplungnya baru sampai semata kaki, sekarang Bu Ulia kecemplungnya udah kelelep, bukan kecemplung lagi ya. Iya, benar. Jadi teman-teman mahasiswa, tenang aja kalau kamu tuh masih nggak ngerti apa sih program studi ekonomi pembangunan, apa pengertian ekonomi pembangunan, bahkan mata kuliahnya itu apa aja, tenang dulu, tarik napas dalam-dalam, terus hembuskan, terus kamu berpikir, ngapain kemarin milih kuliah di program studi ekonomi pembangunan? Dalam keadaan sadar, atau memang kamu habis minum satu obat dan kamu tidak sadar kamu mengklik mata kuliah atau program studi ekonomi pembangunan tersebut? Langsung aja ya, sebelum makin runyam isi otak kepala kamu itu, kita coba jelasin satu persatu. Jadi program studi ekonomi pembangunan ini adalah program studi yang ada di jurusan ilmu ekonomi. Kita punya pembeda dari program studi yang lainnya, yaitu ada mata kuliah ekonometrika, di mana kayaknya manajemen sama akuntansi nggak ada ya Bu? Nggak ada sih ekonometrika. Iya, dan ini tuh jadi satu mata kuliah yang memang menjadi keciri khasan khusus ya di program studi ekonomi pembangunan. Dan teman-teman bisa lihat di layar ada beberapa mata kuliah yang memang menjadi ciri khas ekonomi pembangunan. Kita akan membahas tentang perekonomian atau hal-hal yang memang dapat mensukseskan ekonomi di Indonesia. Coba-coba bayangin kalau kamu itu adalah orang yang memang paling berkontribusi sama perekonomian. So it start from here, ini berawal dari sekarang mahasiswa. Ada banyak banget mata kuliah kayak ekonomi industri digital, ekonomi tenaga kerja, terus kependudukan, kemiskinan. Intinya lingkupnya, kalau zaman dulu Bu Ulia masih ingat nggak ada konsentrasi apa aja? Kalau di saya dulu masih Pembangunan. ada ekonomi pembangunan, ada moneter dan publik. juga ada publik. Nah sekarang karena ini sudah eranya milenial, bahkan sudah masuk ke Gen Z dan Gen Y, kita udah nggak ada lagi yang namanya konsentrasi. Sehingga semua mata kuliah kita generalisasi, semua mahasiswa bisa mendapatkan mata kuliah itu. Dan kamu tuh harus merasa sangat excited banget gitu loh, karena kamu benar-benar masuk di jurusan yang tepat. Kamu akan mengurusi masalah pertumbuhan perekonomian dan nanti tuh dapat dosen-dosen pakar yang oke punya nggak sih Bu? Iya, jadi dari praktisi-praktisi, dari menteri, Bapenas, bahkan dari rektor atau mungkin pengajar-pengajar dari universitas lain yang kalian-kalian itu yang selama ini mengidolakan gitu ya. Iya, ada juga yang dari luar negeri loh Ibu. Ada juga, oh iya benar banget, per tahun 2020 sekarang pengajar di ekonomi pembangunan itu sudah ada dari luar negeri, dari Prancis, Singapura, Australia, Malaysia juga ada. Jadi pasti masih banyak ada lagi pengajar-pengajar dari negara-negara lainnya yang memang benar-benar expert. So, jadi kalau tadi nanya, apa sih jadi pembeda ekonomi pembangunan dengan program studi yang lain?
ada mata kuliah ekonometrika, dan semua mata kuliah yang berbasis ekonomi tentunya memperkuat kalian untuk mendalami dan sukses dalam program studi ekonomi pembangunan. Semoga terjawab ya mahasiswa kebimbangannya, dan mulai nggak galau lagi bener ya, Ibu. dan mulai sekarang tuh udah harus memantapkan dirinya gitu bahwa saya tidak salah pilih jurusan. Oke, kalau gitu kita next ke kelompok pertanyaan berikutnya. Nah, di kelompok pertanyaan yang berikutnya ini, rata-rata mahasiswa baru ini pada nanya bagaimana sih sistem SKS di ekonomi pembangunan itu, Ibu? SKS itu sistem kebut semalam? Bukan. Oh, bukan. Yang dimaksud adalah berarti satuan kredit semester. Kalau memang yang dimaksud adalah satuan kredit semester, kalau gitu saya akan menjelaskan ini more deeply, jauh lebih detail. Saya harap kamera tertuju pada saya ya teman-teman, karena ini memang 3 SKS saja nggak akan cukup. Kita akan lihat ada beberapa jumlah SKS dan mata kuliah yang ada di program studi ekonomi pembangunan. Jadi program studi ekonomi pembangunan memiliki 145 SKS dengan total 52 mata kuliah. Which is semua itu harus kamu ambil sampai dengan kamu lulus. Pada saat semester 1, 2, dan 3, biasanya kami nih dari program studi, kami yang paket-paketin nih. Kamu udah tinggal duduk manis aja di kelas, asal bayar apa, Bu? Bayar uang SPP. Bayar Jadi uang kita SPP, tinggal guys. klik doang ya, Bu ya. Bener, mereka tuh tinggal duduk manis ya, nanti kita dari program studi yang ngurusin pembimbing akademiknya, terus kamu masuk di mata kuliah apa, udah deh pokoknya pede aja tinggal belajar, tinggal siapin tuh otaknya, di-refresh ulang, semoga jadi siap untuk menerima mata kuliah yang ada. Di semester 1 itu 21 SKS, semester 2 juga 21 SKS. Nah di semester 3 kamu bisa mengambil 24 SKS. Kenapa? Karena kamu bisa mengambil mata kuliah yang ada di semester 5, itu jadi jauh lebih cepat. Nah kalau kamu pengen lulus cepat, tidak pada 4 tahun atau 3,5 tahun atau mungkin 3 tahun 8 bulan, pakailah cara yang seperti ini. Bahwa pada saat kamu di semester 3, pastikan IPS atau IPK kamu itu di atas 3. Kemudian kamu berhak mengambil 24 SKS, yaitu mata kuliah di semester atas, yaitu semester 5. Nah terus kayak gitu, di semester 4 kamu ngambil mata kuliah semester 6, kamu di semester 5 ngambil mata kuliah semester 7, dan seterusnya. Sehingga tadi total 145 SKS itu bisa ditempuh tidak hanya 4 tahun, tapi mungkin bisa lebih cepat ya Bu Uli. 3,5 tahun. Iya. Jadi syarat IPS-nya cuma 3 ya, Bu? Syaratnya sekarang cuma 3, pasti mudah lah ya. Mudah banget itu. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi itu more easy lah teman-teman. Nah berikutnya ada di semester 5, semester 6, 7 sampai dengan 8, ini mereka sudah masuk Bu Ulia dengan metode belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oh yang MBKM itu ya? Iya, Bu? MBKM, apaan sih kan ya, nggak ada yang tahu. Yang lagi dipeloporin sama Pak Mas Nadiem Nadiem, itu. iya. Nah sekarang mereka itu nggak hanya belajar atau kuliah di program studi ekonomi pembangunan Bu Ulia. Kalau zaman dulu, ya. Bu Ulia cuma di mana? Di EP doang. Di EP Universitas? Saya dulu di Andalas. Andalas, saya dulu di Universitas Lampung. Kita cuman belajar di universitas sendiri aja. Nah, tapi di kali ini mulai tahun 2020, di mana program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digawang-gawang oleh Mas Menteri, akhirnya mahasiswa kita itu bisa belajar di universitas lain. Wah, seru banget itu. Bahkan bisa di jurusan lain loh, teman-teman. Jadi kalau kami ini sudah menetapkan ada beberapa mata kuliah yang suitable dengan ekonomi pembangunan. Contoh di Fakultas Ilmu Komputer, Hukum, FISIP. Nah, kamu jadi kalau tertarik yang mempelajari tentang politik, terus kamu pengen belajar apa hubungan internasional, big data ya Bu Ulia yang sekarang lagi common banget, kamu Itu bisa. FIK. Itu ada di FIK, jadi kamu bisa fleksibel, kamu tinggal pilih aja mata kuliahnya, terus kamu infokan ke kami Prodi. Nah di semester 6, kamu nggak belajar di universitas ini teman-teman, silahkan. Mau magang, mau kewirausahaan, mau KKN, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, proyek independen atau proyek kemanusiaan, bebas kamu pilih dari beberapa yang tadi sudah saya sebutkan, cukup pilih satu aja guys, cukup satu, jangan pilih banyak-banyak, karena itu sudah sebagai syarat minimal kamu menempuh kuliah di program studi ekonomi pembangunan dengan metode pembelajaran Merdeka Belajar. Di semester 7, mereka balik lagi Bu Uli ke kampus, tapi nggak di prodi kita. Oh begitu Bu. Mereka saya suruh belajar di fakultas lain, tadi di FIK, FIK tadi. Hukum, FISIP. Jadi mereka itu bisa mengeksplor kemampuan-kemampuan mereka yang mungkin punya bakat terpendam, desain grafis, pengen bisa ke FIK kali ya Bu ya. Iya, atau mungkin mereka pengen banget belajar seputar hukum internasional, iya politik.
Kita udah Visip. sediain. Iya. Dan terakhir di semester 8 kamu tinggal pilih mau skripsi atau mau bikin jurnal. Saya rasa penjelasan yang ini nih nggak cukup ya, hanya kita jelaskan dalam satu video singkat. Benar. Tenang aja teman-teman, nanti setiap semesternya dibantu dengan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan akan ada yang namanya diskusi sama kami, para pimpinan di program studi, dan ketika kamu punya pertanyaan, kami akan mudah membantu kamu untuk menjawab. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertanyaan kelompok yang SKS. Next, ada kelompok pertanyaan berikutnya. Nah, kelompok pertanyaan ini rata-rata itu nanya bagaimana sih apa sih mata kuliah EP itu banyak hitungan. Nih rata-rata nih pasti mahasiswa yang takut matematika ini, Bu. Benar. Mau ngitung pasti ya saya udah salah milih jurusan lagi nih. Karena tadi niatnya nggak mau matematika kan. benar-benar karena tadi di awal mereka tuh udah ketakutan duluan. Iya benar. Yang tadi kecemplungnya itu aduh nggak sengaja banget. Nggak sengaja banget. Sejujurnya kita berdua ini adalah anak IPA yang harus terpaksa masuk ke IPS. Karena kita ditolak memang sama program studi yang sudah kita pilih. Benar Tapi kekecewaan itu nggak serta-merta ngebuat kita berlarut-larut, dan sekarang kita bisa bangkit lagi, kita bisa berkarir sesuai dengan tracknya masing-masing. Sehingga teman-teman jangan pernah takut. Ada pertanyaan di situ, apakah bisa survive di jurusan ini kalau tidak jago matematika? Menurut Bu Lia bisa nggak? Insya Allah bisa. Saya sejujurnya juga tidak jago matematika, tapi alhamdulillah saya bisa menamatkan kurang dari 4 tahun. Iya, dan dengan IPK yang di atas 3,5 ya. Iya. Jadi tenang aja. Kalau kamu nggak bisa survive di matematika, yang ketika datang mata kuliah matematika kamu harus bawa obat-obat penenang sakit kepala dan obat nyeri lainnya, it's okay. Di ekonomi pembangunan cukup nilai C udah lulus ya. Jadi nggak usah kamu pengen dapat perfeksionis di jurusan yang banyak menghitung-hitungnya ya, terutama di mata kuliah. Yang kita mau kenalin nih, ada mata kuliah yang memang fokusnya terhadap hitung-hitungan ya Bu Lia. Kita lihat di slide selanjutnya ada mata kuliah matematika, statistik, dan evaluasi proyek. Memang mata kuliah ini udah nggak bisa lari lagi ya Bu Lia ya? Emang harus. Udah nggak bisa. Diambil itu. Iya, udah kudu Apalagi diambil. Itu mata kuliah wajib itu loh. Iya, Bu. coba deh back kita ke pertanyaan yang sebelumnya ya. Ada yang lucu banget, kenapa sih ekonomi pembangunan nggak bisa terlepas dari hitung-hitungan? Kamu tuh kayak nanya gini mahasiswa, kenapa manusia itu hidup harus napas? Ya nggak sih? Kenapa sih kita sehari-hari harus mandi? Kayak gitu tuh pertanyaannya. Karena tadi mungkin karena kamu masih belum sama sekali mengerti apa itu program studi ekonomi pembangunan. Jadi sekali lagi, kalau memang nggak bisa mengerti matematika, statistika, bahkan evaluasi proyek, nggak usah muluk-muluk mau dapat nilai A. Cukup C, kamu udah lolos, kamu nggak menambah beban pikiran, nggak bikin stres ya. Karena sekarang tugas kita itu memperkenalkan program studi ya Bu. Iya, bukan memperkenalkan nilai. Iya, bukan memperkenalkan nilai, bukan mau nakut-nakutin kalian. Jadi sekarang kita tuh pengen kasih motivasi bahwa kamu itu bisa, walaupun dulu waktu SMA-nya mungkin nilai matematikanya cuma standar 6. Iya. Nggak masalah, sekarang kita berproses, belajar, dan setahu saya itu di himpunan Bu Ulia bakal ada kakak tingkat yang ngebantuin adik-adiknya. Ada yang kayak bahas-bahas soal itu sebelum ujian, ada kumpulan-kumpulan soal. Iya. Dan juga ada kelompok studi belajarnya. Intinya juga. kalau lagi mendekati UAS atau UTS nih, pasti kakak-kakaknya ini bakal ngehimpunin adik-adiknya, mana nih yang pengen belajar-belajar sama kita. Ya selain belajar mungkin ada ini ya Bu ya, modus-modus ingin mencari pacar ya gitulah ya. Oke. Oh ada pertanyaan lagi Bu yang belum kejawab, makro sama mikro. Makro itu ekonomi tentang agregat, mikro itu tentang lebih ke skala UMKM atau pasar. Iya, jadi intinya nanti deh, yang itu kamu bisa pelajarin, bisa kamu eksplorasi setelah kamu masuk ke dalam program studi kami ya. Nanti akan kami bimbing, karena ada juga pembimbingan akademik. Nah, berikutnya Bu Uli, ini nih. Ini kelompok pertanyaan nih buat yang mahasiswa. unik-unik. Ya, unik-unik nih. Rata-rata nih pasti mahasiswa yang punya motivasi tinggi untuk kuliah. Tips dan trik selama kuliah di EP gimana Tips Bu? dan trik, saya berasa kayak Mario Teguh ini Bu Uli ya kalau ngasih tips and trik kayak gini. Saya coba jawab dulu ya dengan motivasi. Jadi gini mahasiswa, kamu kan udah pilih ekonomi pembangunan. Tolong jangan kamu merasa bahwa saya ini nggak sengaja masuk di sini. Yang pertama, kamu harus tahu banget bahwa kamu sudah keterima kuliah nih, sudah bersyukur aja deh. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang punya uang tapi nggak bisa sekolah, atau nggak punya uang dan nggak bisa sekolah, atau apalagi bisa sekolah tapi nggak punya uang. Ya sama lah intinya kayak gitu. Kalian sudah terpilih dari beberapa mahasiswa-mahasiswa lainnya, kalian sudah tersaring masuk di program studi ekonomi pembangunan.
jangan merasa, aduh kayaknya gue bakal gagal deh. Coba mulai sekarang kalian hipnotis diri kalian bahwa pilihan seperti itu, bahwa kata-kata untuk menyerah itu mulai sekarang dikubur aja. Nah, ketika kamu sudah deal nih dengan diri kita sendiri, oke, gue masuk EP, mau nggak mau gue harus terima, dan mau tidak mau, mulai dari sekarang udah mulai harus belajar. Nah, setelah itu kamu harus mau bergabung dengan community, ikut organisasi kan Bu? Iya. Ikut Jangan organisasi, jadi mahasiswa yang kupu-kupu. kuliah pulang. Bener banget, karena Ada kalau sih organisasi di EP apa aja sih Ibu? yang pertama sih kita harus ikut himpunan, Ya, karena lewat himpunan himpunan mahasiswa. ini kamu bisa aktif banget ikut seminar nasional, internasional, terus dikasih tahu perlombaan-perlombaan yang tarafnya dari nasional sampai dengan internasional, dan kita ngebimbing kok kalau mau ikut perlombaan tersebut. Benar sekali. Nah, ketika udah join sama community, harus akrab nih sama kita nih para dosen-dosen, Para mau yang dosen-dosen senior. yang senior walaupun yang dosen-dosen yang masih muda. Iya, seperti kami, gitu. jadi jangan pernah ambil jarak sama kami para dosen. Anggaplah dosen ini sebagai orang tua, kakak, sebagai teman. Jadi ketika ada kesulitan, ayo kita sama-sama menyelesaikan secara bersama-sama. Benar sekali. Dan tentunya harus mau belajar serta tahu industri itu lagi butuh apa sih sekarang ini. Karena zaman sekarang tuh lulus cuman bawa ijazah sama transkrip. Nggak Is it laku, enough? Ibu, nggak laku. Nggak Kita cukup, harus nggak ngasah cukup. juga itu hard skills kita, soft skill kita. Benar, karena kalau kamu lihat di materi paparan sekarang, ini tuh ada kayak saya buat ya, gambar-gambar kartun. Ketika kamu keluar dari universitas ini, apa yang ada di benak kamu? Bahagia, seneng, ya dong? Senang dong. Udah di wisuda. Udah wisuda. Namanya nambah berat dikit nih, misalnya Ada namanya, gelar dikit SE gitu. iya benar, misalnya namanya Siti SE, yang selama ini cuma dipanggil namanya Siti Siti doang. doang. Ya kan? Iya, Udah ada kebanggaan nih. Tapi sampai situ cukup nggak sih Bu? Enggak. Enggak. Dunia setelah itu lebih kejam. Justru setelah kamu di wisuda, I always said like this, welcome to the jungle. Ya. Karena sebenarnya saingan kamu bukan pada teman-teman universitas, tapi saingan kamu adalah seluruh anak muda yang sedang mencari pekerjaan di Indonesia. Bahkan sekarang semenjak MEA, Iya, bisa saingannya dari juga dari luar negeri. dari Bu luar Inji. negeri. Jadi tadi kamu mau pilih yang mana? Mau setelah wisuda mau bekerja kantoran, atau mau jadi wirausaha, atau mau jadi selebgram, YouTuber, semua bisa diakomodir sama program studi, atau mau jadi yang terakhir, pengacara. Pengangguran banyak acara. Jadi coba deh dipikirkan lagi, teman-teman mantapkan lagi dirinya mau ada di jalur yang mana. Ketika kamu sudah mulai berbelok, tenang, kita program studi pasti bakal manggilin kamu, bakal kita pukul-pukulin nih, ayo pulang. Jangan bolos, IPK itu harus dijaga, jangan ada nilai D dan lain-lain. Sehingga kalau menurut saya, kita sebagai manusia, tidak hanya mahasiswa, saya dan Bu Ulia juga, kita harus punya beberapa kecerdasan ya. Ada 5 kecerdasan, yaitu yang pertama adalah IQ, intelligence quotient, lalu ada emotional quotient, advertising quotient, financial quotient, dan terakhir adalah spiritual quotient. Intinya gini teman-teman, orang pinter aja cukup nggak Bu? Nggak cukup. Orang pinter aja udah nggak cukup zaman sekarang. Tapi kalau orang pinter, ada etika, bisa ngatur emosional, bisa menempatkan diri, bisa ngatur duit, dan terakhir hubungan sama Tuhannya terjaga dengan baik. Saya rasa semua ini bakal mempermudah kamu untuk meniti karir kamu ke jenjang yang jauh lebih baik. Nah, tenang aja teman-teman, kalimat motivasi ini bakal selalu dikasih sama dosen-dosen yang ada di kelas. Karena tadi kami ini dosen berperilaku di kampus sebagai dosen dan juga sebagai orang tua. Jadi apapun permasalahan kamu, harus kamu diskusikan sama kami, jangan tahu-tahu hilang nih, nggak tahu nih mahasiswa saya di mana. Karena tadi sekali lagi, kalau kamu merasa saya masih salah pilih jurusan, dan kalau itu bertahan pola mindsetnya sampai dengan 1 semester, mendingan apa Bu Uli? Mendingan matiin Zoom-nya terus buka usaha aja deh. Gitu. Buka usaha atau cari jurusan lain deh. Lain. Karena sering banget ada yang gue tuh sebenarnya anak hukum banget nih, atau gue pengennya kuliahnya di komputer deh, karena gue anak yang suka-suka desain. Iya benar. Kalau memang masih ada perasaan itu di diri kamu mulai dari sekarang, bahkan sampai 1 semester ke depan, oke teman-teman, matiin aja semua Zoom-nya, laptopnya udah tes lagi aja ya SNMPTN di tahun depan, nanti kita ketemu lagi ya di PKKMB. Nah berikutnya kelompok pertanyaan tentang apa nih Bu Ulia? Nah ini kelompok pertanyaan ini tentang intinya sih bagaimana sih tentang sistem perkuliahan di program studi ekonomi pembangunan.
Nah, dan satu lagi yang tadi tuh Bu Indri masih nanya lagi nih, MBKM itu gimana sih? Apa sih maksudnya itu? Ya. Oke. Kita coba kayaknya di sini ada satu dulu deh Bu Ulia yang paling aneh. Iya. Aneh dan unik. Izin bertanya, setelah kegiatan PKKMB dilanjut, apakah ada kegiatan kuliah? Mohon maaf mahasiswa. Tidur mungkin kali ya Bu ya. Kayaknya ini lagi ngantuk atau gimana yang ngisi Q&A-nya ini kok pertanyaannya gini amat. Intinya habis PKKMB ya langsung masuk ke perkuliahan dimulai tanggal 16 Agustus 2021. Nanti SKS dan juga siakatnya sudah dibantu isi sama tim akademik dan mahasiswa kami. Jadi kamu nggak usah khawatir. Nah, tentang sistem perkuliahan, tadi sudah saya jelasin ya di slide yang di awal, ada KRS, lalu ada berapa banyak mata kuliah. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang bagaimana sistem pembelajaran yang ada di kelas. Kita sudah memulai, bahkan udah dari 2 tahun yang lalu ya Bu Uli, dengan metode student center learning. Maksudnya apa tuh Bu Uli? Intinya kamu mahasiswa itu harus bisa belajar sendiri. Nah, kami para dosen hanya sebagai fasilitator. Benar. Gitu. Sekali lagi ya, saya garis bawahi, fasilitator. Jadi bukan kami yang kayak ibu kamu yang bawain piring, ini ada sendok, ini ada nasi, terus kita suapin satu persatu. Benar. You are not baby again, kamu tuh udah adult, udah di atasnya teenager, kamu tuh udah harus bisa berdiri sendiri. Maksud saya tuh seperti ini ya, kamu student center learning, berarti kamu harus membuat dosen itu aware bahwa gue tuh ada di kelas. Setiap ada pertanyaan, gue yang harus jawab. Setiap ada tugas, gue yang harus terbaik. Dan lain-lainnya ya, intinya posisikan diri kamu sebagai manusia yang ada di urutan pertama. Karena kalau cuma jadi manusia urutan tengah-tengah, ujung-ujungnya apa Bu Uli? Ya gitu-gitu aja Ya hidupnya. gitu-gitu aja, kamu nggak akan bisa tahu spesialisasi kamu itu apa gitu loh. Nah, balik lagi ke metode pembelajaran, masih tentang student center learning, intinya jangan berharap metode sekarang itu kayak waktu SMA, di mana guru itu masih ngedikte, terus guru nyatet, ngerjain apa namanya? ngeresum, aduh. Terus ada jawabin pertanyaan di LKS apa namanya itu? Benar, buku-buku seperti itu. Kita masih ada sih resum, tapi tingkatannya lebih tinggi, yaitu tentang jurnal. Nah, nanti bisa dipelajarin sama dosen-dosen di kelas. Nah, kemudian setelah mahasiswa kita berikan tentang metode student center learning, ada yang namanya ujian capaian pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Dulu itu namanya UTS dan UAS ya Bu? Iya benar. Dan namanya kuis. Nah, sekarang kita ganti nama aja, dia udah diakikahin, udah dipotong kambingin ya teman-teman, tenang aja. Namanya lebih keren UCP. UCP, ujian capaian pembelajaran. Intinya itu sejenis kayak kuis, ada UTS, ada UASnya. Nah, bentuknya ada yang lisan, tertulis, ada yang case study, dan juga ada project based learning. Kalau case study, kamu harus kami kasih satu kasus, terus kamu harus tahu nih cara nyelesainnya gimana. Contoh, saya punya mata kuliah analisis kebijakan publik. Misal ada yang korupsi sembako, coba kamu benar. Atau ya gimana nih tentang PPKM dan lain-lain. Coba selesaikan permasalahan ini menurut pendapat kamu dan berbasis dengan teori. Nah, kalau project based learning, biasanya kelas Bu Ulia nih, ekonomi industri. Iya, biasanya saya kasih project based learning itu nanti hasil akhirnya itu nanti berupa sebuah produk, misalnya seperti book chapter atau enggak mereka kita compile jadi satu video pembelajaran ya Bu Ulia ya. Sekali. Nah, dan kita pun sudah sangat menggunakan media-media yang selama ini juga berdampingan sama kalian kok. Ngupload tugas itu bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa lewat e-learning kita juga bisa ada. lewat labs kita juga ya, e-learning yang ada di UPNVJ. Jadi tenang aja, semuanya bisa dipelajari, asal memang tadi udah deal dulu sama diri kamu bahwa saya mau melanjutkan kuliah di program studi ekonomi pembangunan. Nah, berikutnya ini nih Bu, ini pertanyaan memang selalu ditanya setiap tahun. Iya, krusial banget ini Bu. Nah, prospek kerja lulusan ekonomi pembangunan itu bagaimana sih Bu? Jadi kalau kita udah masuk ekonomi pembangunan terus tamat terus jadi apa Bu nantinya Bu? Nah gitu Bu, ini mahasiswa galau ini biasanya Ibu. Benar, karena kita harus maklumi ya, namanya juga mereka mahasiswa baru, masih belum ada begitu banyak pengetahuan lah. Iya benar. Tapi ada satu Bu yang paling unik, bagaimana prospek Prodi Ekonomi Pembangunan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Kita langsung undang aja nanti ya mahasiswa ini ke kuliah pakar ya. Langsung ke kuliah pakar aja, kamu langsung masuk, kamu langsung mendapat pencerahan di situ. Jadi gini intinya, saya adalah alumni Ekonomi Pembangunan, Bu Ulia adalah alumni Ekonomi Pembangunan. Waktu dulu selesai kuliah gimana Bu, ngerasain cari kerja?
Susah Ya, atau gampang? susah dan bersaing ketat juga sih Ibu. Iya, karena lebih tepatnya itu saingan ya teman-teman. Kalimat susah atau tidaknya itu karena tadi kita sudah banyak saingan karena banyaknya pengangguran. Jadi kalau dari ekonomi bangunan sebenarnya kita jurusan yang sangat fleksibel. Kerja di bank, Bisa kerja di apa lagi Bu? di media, bisa Bisa, di DPR, di DPR, bisa di kesehatan juga bisa, terus ya di pemerintahan lah ya Ya, tentunya. pemerintahan tentunya Ibu. Kayak impiannya mahasiswa lah, kenapa sih pengen masuk EP atau ekonomi bangunan? Pengen kerja di BI, Bappenas, Wah, BPS. itu instansi-instansi favorit mahasiswa Benar, banget itu, Ibu. jangankan mahasiswa Bu, saya juga sebenarnya masih Masih. tertarik Bu, cuman karena saya sudah diikat di sini, saya nggak boleh ngelunjak ya, kita mohon maaf. Nah, ini kita kasih foto dari menteri yang pernah, menteri yang ada di Indonesia, dan memang mereka ini mempunyai background pendidikan sebagai sarjana ekonomi pembangunan. Ada Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dan ada Bapak Bambang Brojonegoro ya selaku Menteri Pendidikan dan juga Teknologi ya. tahun 2013. Iya. Nah, mereka-mereka ini mempunyai background pendidikan di program studi ekonomi pembangunan. Coba mulai sekarang berhayal, karena kan berhayal itu siapa tahu jadi kenyataan ya Bu Ulia ya. Siapa tahu nanti ada yang jadi Bu nextnya Sri Mulyani. Nextnya Sri Mulyani, nextnya Pak Bambang Brojonegoro. Satu lagi Pak Budiono juga itu. Iya Bu. Pak Budiono juga. Nah, atau kamu pengen seperti menteri yang ada foto kecil di sebelahnya, Ya, itu kita. kita juga menteri kok Bu ya. Menterinya adalah menata keuangan sendiri, ya rumah tangganya kita masing-masing lah ya. Nah, atau kamu pengen berjalur pendidikan, nerusin S2-nya, S3-nya, akhirnya kamu bergabung sama kami jadi selaku dosen. akademisi jadi dosen. Dan yang paling penting poinnya adalah menjadi dosen itu sebenarnya bukan satu pekerjaan yang dibilang nggak menghasilkan uang banyak. Karena anak zaman sekarang nih Bu Lia, pengennya tuh kerja instan, dapat duit banyak. Iyalah Bu. Looks like kayak influencer, Influencer maunya YouTuber. iya gitu-gitu. Gitu, Bu. Tapi mereka kayaknya kurang teredukasi ya, bahwa semua orang yang ada di posisi tinggi-tinggi itu pernah mengalami duduk di bangku universitas. Siapa yang ngajarin? Dosen dong, guru. Jadi harus jauh lebih bangga. Saya jauh lebih bangga menjadi dosen daripada saya menjadi jajaran-jajaran yang ada di kementerian dan lain-lain. Tapi kalau ada rezekinya Bapak boleh kok kita berdua diundang ya. Nah, lanjut bicara aja. mungkin ya, Ibu, ya. Iya benar. Lanjut aja kita ke pertanyaan yang terakhir. Nah, ini titipan-titipan dari kakak-kakak Cutting tingkatnya nih. Nih, yang pertama itu Ibu. Nah, apa benar syarat lulus berubah dari TOEFL menjadi IELTS? Terus, apakah benar mata kuliah akuntansi sektor publik itu diganti menjadi manajemen portofolio dan investasi? Terus, bertanya juga mengenai PKM, itu apakah harus lintas jurusan dan dengan beda angkatan? Nah, ini pertanyaannya lumayan lebih berat karena ini sudah masuk ke dalam boxnya Q&A, ya mau nggak mau kita harus jawab ya Bu Ulia. Iya, Yang pertama, syarat lulus berubah jadi TOEFL dan IELTS. No, it's hoax banget teman-teman, karena kita tetap menggunakan TOEFL dengan skor minimal 450. Dan tenang aja kok, kita UPN masih cinta bahasa Indonesia kan? Iya benar. Kita Kalau masih yang IELTS tuh menggunakan- udah yang tahapnya tiap hari you speak English guys. Iya. Karena masih pakai bahasa Indonesia udah tenang-tenang. UPN itu baik sekali kok, standarnya masih menggunakan TOEFL. dan masih 4,5 ya. Masih 4,5 di saat orang-orang di sana sudah jauh lebih 500-an. benar ya. Lalu apakah benar mata kuliah akuntansi sektor publik diganti dengan manajemen portofolio investasi? Di sini saya kasih contoh. Ketika ada mata kuliah yang kamu buka di pedoman akademik. Nah, ini tadi saya sempat kelupaan nih Bu Lia ketika saya menjelaskan KRS dan sistem pembelajarannya ya mata Iya. kuliah. Intinya kamu tuh harus buka website www.febupnvj.ac.id, download yang namanya pedoman akademik program studi ekonomi pembangunan. Di sana ada ya. Di sana keterangan jauh lebih SKS, jelas keterangan mata SKS dan kuliah. lain-lain. Jadi kalau ada mata kuliah yang ada bintangnya, berarti itu adalah mata kuliah pilihan. Kalau mata kuliah tidak ada bintangnya, itu adalah mata kuliah wajib. Nah, akuntansi sektor publik ini adalah mata kuliah wajib untuk yang masih berkonsentrasi ekonomi publik. Manajemen portofolio investasi ini ada tanda bintangnya, sehingga itu mata kuliah pilihan. Kalau nggak salah di semester 7 itu bisa dipilih sama ekonomi kesehatan. Jadi mungkin ini kakak-kakak tingkatnya yang Opsional kemarin, berarti gitu. iya, ya bisa jadi mereka kakak-kakak tingkatnya yang kemarin ini karena ngisi KRS tuh Bu Lia. Kan Ditanya di sini jadinya. bener nitip tanya, dan mau tahu nggak anak mahasiswa itu ya, misalnya dibilang nih tanggal 8 ngisi KRS, mereka tuh udah mulai mantengin siakat, itu tuh dari jam 00 dini hari. Dia nggak mau ketinggalan Ibu. Takut banget nggak dapet kelas, takut banget nggak sekelas sama gebetan atau Iya. pacar dan
Come on guys, ini udah bukan zaman yang seperti itu lagi. Coba biasakan tempatkan diri kamu dimanapun saya berada, ya saya bisa hidup kayak jamur lah ya, kayak gitu ya intinya. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir adalah tentang PKM, apakah harus lintas jurusan dan beda angkatan? Bener banget. Coba bayangin kamu seluruh anak angkatan 2021 belum ngerti apa-apa tentang PKM, terus kamu buat itu PKM, yang ada apa? Nggak bakalan kelar. Nggak bakalan kelar, yang ada malah pusing, terus minum obat penahan nyeri kepala ya berhari-hari. Karena gini teman-teman, kita tuh PKM, terutama di program studi ekonomi pembangunan, nantinya akan ada yang namanya Mabim. Atau Mabim tuh kayak malam keakraban gitu loh Bu, pendekatan antara Tapi cutting. kalau lagi COVID nggak bisa kayaknya. Bisa online, ya? itu hebatnya Hima EP itu gitu. Wah, mantap Apa sekali yang ya, offline kakak ya. bener dipindahin sama online, jadi tenang aja. Nah di Mabim itu nanti keluarannya memang ada satu kegiatan yang mengarahkan mereka membuat proposal kreativitas mahasiswa atau PKM. Di PKM itu mahasiswa dituntut untuk punya satu ide, pengen punya usaha apa sih? Waduh, udah dirancang Dari awal sekarang, ya, dari buat semester jadi 1. entrepreneur ya mereka. Bener, dan itu sebenarnya nggak hanya di UPN teman-teman. Kalau kamu mau mengedukasi diri kamu, tanya deh sama universitas lain. Ada kok yang memang juga dimulai dari semester 1. Dan kenapa kita suruh bareng sama kakak tingkat bahkan lintas jurusan, idenya jadi jauh lebih bertambah. Misal kamu pengen punya usaha, ngebikin salah satu usaha kuliner. Wah. Saya cuman bisa masaknya doang nih. Tapi temen dari program studi lain atau dari jurusan lain bisa bikin brosurnya. Atau ada yang punya tempatnya, Iya atau udah jualannya, benar, lapaknya gitu. dan lain-lainnya. Sehingga kenapa kita bilang coba deh kolaborasi sama jurusan lain, angkatan lain atau kakak tingkatnya. Jadi ilmu kalian tuh jauh lebih bertambah. Sehingga nggak merasa pusing itu sendiri. Dan PKM ini wajib ya. Kalau kamu nggak buat PKM sampai dengan kamu mendaftar seminar proposal, syaratnya untuk skripsi, ya mohon maaf teman-teman harus bikin dulu PKM, baru nanti kami ACC untuk melanjutkan ke tahap skripsi. Gitu, semoga bisa menjawab ya ini pertanyaan dari kakak tingkat. Dan kalau mereka masih nggak jelas ya sama penjelasan kita, karena memang waktunya juga kan terbatas ya Bu Lia, cuma 1 jam. Saya numpang promosi nih Bu Lia. Ya boleh, Ibu Indri ada YouTube-nya, boleh lihat ditonton nanti. Cari aja nama lengkap saya. Memang ini saya juga kebingungan ya. Saya juga masih dalam masa pembelajaran untuk mengganti nama YouTube dengan nama yang jauh lebih baik. Intinya cari aja nama lengkap saya, Indri Arafi Julianisa. Nanti kalian bisa lihat di situ ada akun YouTube. Di situ saya sering banget ngupload tentang apa itu MBKM, cara dapetin nilai A, cara ngebuat daftar pusaka yang baik. Dan yang sekarang nih, trik yang tadi bener, itu. yang lagi hot-hotnya Bu Lia itu lagi pada pusing ngurusin skripsi. Oh, cara bikin skripsi yang baik Bener, dan cara benar itu gimana bener. sih? Jurus-jurus gitu gimana caranya menyelesaikan skripsi hanya dengan 1 semester. Karena banyak banget teman-teman yang lain merasa berleha-leha, skripsi mah gampang lah 1 semester selesai. Nggak taunya harus nambah. Kan kasihan ya orang tua. Kasihan bayar uang SPP lagi. Bener, mendingan uangnya dipakai buat jalan. Jalan atau Ya. ngebuka usaha tadi. Buka usaha yang lain. Memang ini orang Padang satu ini apa-apa usaha-usaha mulu deh lu ya. Aduh. Ya udah deh, saya rasa udah nggak ada lagi ya Bu Lia ya kolom pertanyaannya. Intinya kalau nanti belum terjawab, saya akan buat ulang di akun YouTube saya. Cari aja Indri Arafi Julianisa. Nanti kita bisa adain lagi Q&A di sana. Oke? Oke, kayaknya udah cukup tuh semua pertanyaan yang dihimpun dari Instagram Story-nya Hima EP. Oke, Semoga semuanya bisa menjawab ya teman-teman. Semoga sudah terjawab ya dengan satu video ini ya, dan mereka sudah pada paham dan nggak merasa salah jurusan lagi. Bu Indri. Itu Benar. doh intinya. Pokoknya kalau sekarang masih milih salah jurusan, ngapain Bu Lia tindakannya? Matiin zoomnya. Matiin zoomnya, udah Cari tidur kampus aja, lain. cari kampus lain aja ya. Iya, Kami sangat fair kok teman-teman. Kalau emang masih nggak sanggup di EP silakan aja ya. Karena daripada nanti stresnya di akhir kan lebih kasihan ya sama orang tuanya. Iya, Oke, kalau gitu langsung aja kita tutup acara diskusi hari ini. Kita mau langsung lanjut nih Bu sama perkenalan dosen PA. Wah, dosen Pembimbing PA-nya siapa akademik. aja tuh? Nanti kita bakal kasih tahu. Oke teman-teman, sekian pemberitahuan dari kami, perkenalan dari kami tentang program studi ekonomi pembangunan. Sampai ketemu di lain kesempatan, semoga bisa. Sampai ketemu di perkuliahan nanti. Iya, Bu. perkuliahannya juga bisa offline ya. Iya. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih dan tetap semangat buat angkatan 2021. Ya. PKK MB FEB 2021 UPN Veteran Jakarta bersinergi membangun negeri. Salam bela negara.